Baik saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua bagi kita semua. Saudara, uh, pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan keperawatan medikal bedah 1 ya. Topiknya adalah asuhan keperawatan pasien dengan benign prostatic hiperplasia ya, atau yang disingkat menjadi BPH. Ini secara khusus kita berikan pada pertemuan yang kedua ini. Kemudian nanti akan kita lanjut dengan demonstrasi ya. Kemudian terakhir nanti ada penugasan. Jadi sekali lagi pagi hari ini kita memiliki 3 agenda, 3 sesi pembelajaran. Pertama nanti adalah tatap muka ya, Pak Arif akan ceramah. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa diberikan kesempatan untuk melihat demonstrasi. Sudah diupload videonya di Google Classroom ya. Nanti setelah selepas dari tatap muka ini mohon mahasiswa bisa melihat ya, masuk ke classroom dan diikuti instruksi yang ada di sana. Dan yang terakhir adalah membuat resume laporan terkait dengan demonstrasi yang telah disaksikan secara bersama-sama. Nah saudara, kita kembali ya. Jadi outline yang telah saya sampaikan pada pekan yang lalu, bahwa setelah mengikuti pembelajaran sistem perkemian ini ya, gangguan pada sistem perkemian, asuhan keperawatan pada sistem pencernaan dan perkemian yang nanti berdampak pada gangguan eliminasi. Outline-nya semacam ini ya. Jadi yang pertama anamnesa, ini dalam rangka untuk pengkajian. Kemudian mahasiswa bisa mengidentifikasi masalah keperawatan ya pada pasien dengan gangguan eliminasi seperti konstipasi, inkontinensia urin atau ALFI. ALFI ini merujuk pada fekal ya. Jadi inkontinensia fekal. Kemudian ada retensi urin dan PPH. Nah, kalau kita bandingkan dengan PPH, konstipasi, inkontinensia urin, ALFI, dan retensi urin ini, sesungguhnya PPH ini merujuk kepada diagnosa medis ya. Oleh karena itu kemudian pada hari ini akan kita berikan secara khusus 1 jam ke depan nanti akan kita coba pelajari bagaimana asuhan keperawatan ya, dimulai dari konsep teori sampai kemudian nanti bagaimana asuhan keperawatan pada pasien dengan PPH ya. Kemudian setelah perkuliahan nanti di sini ada tindakan keperawatan yang khususnya pada gangguan eliminasi seperti kliasma, melakukan evakuasi fekal, memberikan obat swab terapi ya, kemudian irigasi bladder atau kandung kemih, dan memberikan pendidikan kesehatan. Nah, ada 5 tindakan nanti yang bisa Anda saksikan di video ya. Kemudian nanti ada penugasan. Penugasnya itu ada 3 saja. Yang pertama ada kliasma atau enema ya. Kemudian melakukan evakuasi fekal dan irigasi bladder. Adapun memberikan obat ya, sesuai program terapi maupun memberikan pendidikan kesehatan tidak perlu diresume, karena saya lihat di masing-masing topik itu semuanya mencantumkan ya 2 tindakan ini sebagai tindakan keperawatan ya. Mungkin terlebih nanti di mata kuliah lain juga nanti beririsan, sehingga tidak perlu kita berikan penugasan untuk 2 tindakan keperawatan ini. Baik saudara, selanjutnya kemudian melaksanakan evaluasi. Dasarnya adalah dari luaran atau outcome yang telah dibuat ya pada intervensi keperawatan. Baik, jadi sekarang ini kita fokus pada PPH, tindakan keperawatan pada demonstrasi, dan nanti penugasan. Baik saudara, berikutnya adalah kita masuk kepada substansi tinjauan teori tentang PPH. PPH atau yang singkatan dari benign prostatic hyperplasia merupakan pertumbuhan non malignan ya. Jadi dia bukan kanker ya. Jadi terjadi pertumbuhan non malignan kemudian pada jaringan prostat yang terjadi pada pria ya. Karena yang punya prostat itu pria, wanita tidak punya prostat ya. Jadi kalau ada pertanyaan apakah wanita bisa menderita PPH, maka jawabannya 100% tidak bisa. Karena sekali lagi ya, kelenjar prostat itu adalah termasuk organ reproduksi dari laki-laki atau pria, sehingga kemudian hanya terdapat pada seorang laki-laki ya. Sebagaimana pula mungkin kalau kita berbicara tentang organ wanita ya, organ reproduksi wanita, maka pada wanita terdapat mungkin ovum ya, terdapat mungkin uterus, laki-laki tidak punya ya, karena memang laki-laki berbeda sistem reproduksinya. Dan lasia ini prostat ini merupakan salah satu dari hal-hal yang membedakan dengan perempuan. Jadi sekali lagi PPH hanya ada pada pria dan biasanya berhubungan dengan bertambahnya usia. Makanya disebutkan di sini ya, secara epidemiografi terjadi pada 30-40% pria ya. Jadi hanya sekitar itu saja, tidak semua pria nanti kalau usianya sudah lansia terkena ya, hanya sekitar 30-40%
pria. Dan prevalensinya itu meningkat menjadi 70-80% pada mereka yang berusia lebih dari 80 tahun. Nah, saudara, berbicara tentang penyebab, banyak sekali penyebab. Sesungguhnya penyebabnya masih belum diketahui secara pasti ya, namun ada faktor risiko seperti bertambahnya usia ya. Jadi kalau bertambah usia, pasien laki-laki yang lansia itu banyak yang ditemukan menderita BPH ya. Kemudian fungsi testis itu bagaimana, sindrom metabolik, riwayat BPH dalam keluarga itu juga berpengaruh ya. Ada faktor risiko keturunannya. Kemudian obesitas ya, orang yang badannya gemuk. Riwayat diabetes ya, pasien-pasien yang diabetes ya memiliki riwayat ini juga berisiko, termasuk mereka yang memiliki kulit gelap ya. Ras dengan kulit gelap juga berisiko dibandingkan mereka yang memiliki kulit putih ya. Kemudian saudara, progresitas ya, artinya berat tidaknya BPH ini dipengaruhi oleh diet ya, merokok, latihan atau olahraga, peminum alkohol. Nah, cuma di sini terkait dengan perokok ini kurang didukung dengan evidence base ya. Jadi masih ada kontroversi apakah kemudian progresitas BPH ini bisa dipengaruhi atau tidak ya. Baik, kemudian kita berbicara tentang tanda dan gejala. Tanda dan gejala BPH dibagi menjadi dua, yaitu storage symptom ya, atau tanda-tanda penyimpanan, dan voiding symptom atau tanda-tanda berkemih. Mana yang termasuk tanda-tanda penyimpanan? Pertama adalah frekuensi urin ya. Jadi berkemih berkali-kali. Urgensi urin ya, jadi adanya desakan, adanya rasa kebelet ya. Inkontinensia urin ini sebaliknya ya. Jadi pasien merasa tidak bisa mengendalikan berkemih ya. Jadi pasien berkemih. Nokturia ya, sering bangun malam karena ingin berkemih. Kemudian disuria ya, sakit ketika berkemih. Adapun tanda-tanda dari voiding symptom ya, jadi tanda-tanda dari berkemih, misalnya kesulitan memulai PAK. Jadi tatkala PAK itu sulit gak keluar, kira-kira begitu. Hesitancy ya, jadi perasaan tidak puas selesai berkemih. Kenapa kemudian Kenapa kemudian terjadi perasaan tidak puas setelah berkemih? Ini dikaitkan dengan yang terakhir ini ya, pengosongan urin tidak lengkap. Jadi setelah berkemih itu seolah-olah masih ada yang tersisa. Kenapa demikian? Iya, karena ada obstruksi ya, pembesaran prostat mengakibatkan sumbatan ya, jadi urin tidak bisa dibuang sebagaimana biasa. Nah, kalau volumenya tinggal sedikit biasanya tidak keluar. Itu yang kemudian menimbulkan pengosongan urin tidak lengkap dan pada gilirannya menimbulkan hesitansi, perasaan tidak puas ya. Nah, termasuk ini mengejan saat berkemih, mungkin ada kaitannya dengan pertama ini ya, kesulitan memulai PAK. Ya, baru bisa PAK kalau mengejan. Kemudian ada penurunan aliran urin ya. Jadi penurunan artinya tidak bisa memancar jauh. Ya, kenapa? Ya karena ada sumbatan, intermittency ya. Jadi intermittent, kencingnya itu intermittent. Jadi terus kepingin ingin buang air ya, terus ingin berkemih. Kemudian dribbling ya, jadi menetes, ngerembes ya. Jadi urinnya itu keluar terus ya. Karena apa? Karena mungkin kan kemihnya sudah penuh sementara kemudian tidak bisa dibuang ya. Kalaupun kalaupun keluar ya, karena mungkin terjadinya obstruksi atau besarnya prostat itu mengakibatkan obstruksi ya, maka dia hanya bisa dribbling ya, hanya bisa merembes, netes saja, kira-kira begitu. Baik, nah saudara, ini patofisiologi saya coba untuk merangkum dalam sebuah bahkan semacam ini ya. Pertama ada 3 teori ya, meskipun masih perlu di review lebih jauh ya. Pertama adalah terkait dengan testosteron ya. Testosteron ini adalah merupakan penyusun utama dari hormon androgen ya. Nah, testosteron ini kalau di prostat dirubah menjadi dehidrotestosteron. Nah, inilah kemudian kalau terdapat dehidrotestosteron ini di dalam prostat, maka dia bisa memicu hiperplasia. 1. Kedua, usia bertambah. Dengan bertambahnya usia, saudara ya, hormon estrogen itu meningkat. Nah, dengan peningkatan hormon estrogen ini diduga akan menyebabkan hiperplasia dari prostat. Yang terakhir adalah sitokin. Sitokin adalah zat-zat yang terlibat di dalam peradangan, ya, terlibat di dalam inflamasi. Nah, ini menyebabkan induksi pertumbuhan epitel yang pada gilirannya di prostat akan mengakibatkan hiperplasia. Nah, dari teori ini kemudian ya timbulnya pembesaran prostat ya, atau hiperplasia istilahnya, menyebabkan gejala obstruktif
obstruktif. Ya, karena membesar dia akan menyebabkan uretra itu menjadi sempit dan bahkan kemudian tidak bisa sama sekali. Makanya kemudian di sini ada dua gejala, storage symptom atau gejala penyimpanan, dan ada voiding symptom, gejala-gejala berkemih. Nah, saudara, kalau kita kemudian merujuk pada buku-buku diagnosa keperawatan ya, maka kemudian kemungkinan ya, ini kan sudah tadi kita sebutkan ya, storage symptom tadi itu di halaman selanjutnya. Kita lihat ya. Nah, ini. Nah, berbagai gejala inilah kemudian memunculkan masalah gangguan eliminasi urin, inkontinensia urin, dan retensi urin. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Nah, saudara, kita masuk bab pengkajian keperawatan. Nah, biasanya saudara, BPH itu ya laki-laki ya, tadi sudah kita sampaikan, laki-laki usia lebih dari 50 tahun ya, usia lansia ya, usia tengah baya ya. Semakin lansia semakin besar kemungkinannya laki-laki dia menderita BPH. Nah, kemudian ada juga keluhan gejala saluran kemih bagian bawah ya, lower urinary tract symptom ya, dalam bahasa Inggrisnya disingkat LUTS, LUTS ya. Jadi adanya keluhan gejala-gejala saluran kemih bagian bawah ya, seperti tadi itu ya, kesulitan berkemih dan macam-macam tadi ya. Kemudian riwayat ya, ini perlu kita kaji apakah ada gejala penyimpanan dan gejala berkemih seperti yang tadi itu ya. Jadi ada storage symptom dan kemudian voiding symptom ya. Adanya gejala itu maka akan menyebabkan berbagai masalah keperawatan yang tadi sudah kita lihat pada patofisiologi pohon masalah. Kemudian kaji konsumsi air berlebih ya, karena sekali lagi semakin banyak mengkonsumsi air minum ya, intake cairannya berlebih kemudian tapi tidak bisa dibuang, ini akan mempengaruhi gangguan eliminasi ya. Kemudian kaji pula penggunaan diuretik ya. Diuretik ini adalah obat yang meningkatkan produksi urin. Nah, ini kalau kemudian urinnya diproduksi banyak sementara nggak bisa dibuang, ini menimbulkan masalah ya. Masalah tadi itu ya, masalah retensi urin, mungkin bisa berkembang lebih jauh ya, komplikasinya misalnya kerusakan pada otot destrusor kandung kemih ya. Kemudian bisa juga terjadi infeksi ya, karena terdapatnya atau lamanya urin itu disimpan di dalam kandung kemih dan seterusnya. Nah, saudara, kemudian untuk mengukur derajat BPH itu ada tool yang disebut dengan International Prostate Symptom Score, IPSS ya. Kalau kita lihat di sini saudara, beberapa ini belum saya terjemahkan ya. Ini belum saya terjemahkan. Kemudian kita lihat di sini ya. Jadi ada 7 poin ya. Ini kebetulan slide yang pertama, slide yang kedua nanti di bawahnya. Nah, kemudian diberikan skor 0 sampai 5 ya. 5 itu adalah bila pengalaman ini ya, atau tanda-tanda yang ada di bawah di sebelah kiri ini, mulai incomplete emptying, frekuensi, intermittency ya, itu hampir selalu ada ya. Kalau 0 ini not at all, jadi sama sekali tidak ada. Misal contoh di sini incomplete emptying, jadi pengosongan yang tidak lengkap, artinya masih ada sisa, ada residu. How often have you had the sensation of not emptying your bladder? Seberapa sering kamu mengalami sensasi tidak tidak kosong ya. Jadi setelah buang air merasa bahwasanya kandung kemih kita ini kok sepertinya masih ada urinnya. Nah, seberapa sering? Kalau not at all artinya ya tidak ada masalah. Tetapi kalau almost always, setelah kita berkemih kok mesti ya seolah-olah kita merasakan ada sisa, not emptying, tidak kosong, benar-benar kosong begitu ya, tidak kosong banget begitu, maka menunjukkan parahnya poin incomplete emptying ini ya. Jadi poin terkait dengan mengosongkan yang tidak lengkap. Frekuensi seberapa sering? How often have you had to urinate less than every 2 hours ya. Berapa sering berkemih kurang dari setiap 2 jam. Nah, kalau not at all, kalau tidak merasa apa-apa, bagus ya, tapi kalau kemudian semakin skornya tinggi, maka menunjukkan bahwasanya dia bermasalah. Intermittency ya. How often have you found you stop and started again? Berhenti dan memulai lagi several time, beberapa kali when you urinate, ketika Anda berkemih. Seberapa sering ya berhenti dan berhenti berkemih dan kemudian pengen berkemih lagi.
Nah ya, kalau semakin sering skornya semakin tinggi ya. Urgency ya, jadi how often have you found it difficult to postpone ya. Jadi seberapa sering menemukan atau mengalami kesulitan menunda urination, menunda berkemih ya. Kalau kita berkemih merasa perasaan kebelet, merasa perasaan urge ya, kemudian kita sama sekali tidak menunda ya, sama sekali gampang ya, tidak menunda, maka ya net out all ya, jadi tidak ada masalah. Tapi kalau skornya tinggi menunjukkan bahwasanya kita seringkali kesulitan ya untuk, jadi kalau kita kebelet dan kita sulit untuk mengempat ya, untuk menunda berkemih, maka skornya semakin tinggi. Weak stream, aliran yang lemah ya, pancarannya itu pelan ya. Kalau orang yang tidak terkena BPH, dalam artian eliminasinya urinnya itu lancar ya, biasanya kan alirannya sangat kencang ya. Tetapi karena kemudian ada obstruksi pada uretranya akibat pembesaran BPH, maka kemudian alirannya menjadi lemah ya. Semakin skornya semakin tinggi, maka semakin menunjukkan adanya kelemahan aliran itu ya. Kemudian straining ya, mengejan ya. Jadi saat kala kita memulai berkemih ya, how often have you had to strain to start urination. Jadi seberapa sering mengejan saat memulai berkemih. Kalau semakin sering ya semakin tinggi skornya ya. Kalau nggak pernah mengejan ya, begitu saja ya sudah keluar, maka ya menunjukkan bahwasanya tidak ada sumbatan ya, tidak ada masalah. Yang ketujuh, nocturia, seberapa sering, how many times did you typically get up at night to urinate. Seberapa banyak kali Anda biasanya bangun tengah malam untuk berkemih. Nah ya, semakin sering bangunnya maka semakin tinggi skornya. Nah kemudian skor ini saudara dijumlah ya, apabila skornya maksimal 7 termasuk ringan ya, 8-19 itu sedang, apabila lebih dari 20 sampai 35 itu termasuk berat. Ini yang kemudian mereka yang kita anggap derajat BPH-nya itu berat ya, apabila skornya lebih dari 20. Nah kemudian di bawah ini ada quality of life ya, jadi kualitas hidup yang disebabkan karena gejala-gejala berkemih ya. 0 ini menunjukkan tidak ada masalah ya, artinya seorang pasien itu bergembira ya, artinya kualitas hidupnya bagus ya. Delighted itu kan bergembira, senang gitu ya. Sementara kemudian terrible ini adalah buruk ya, jadi payah atau apa istilahnya yang paling berat ya. Jadi terrible mengabarkan sesuatu yang sangat-sangat berat sekali. Nah ya, if you were to spend the rest of your life with your urinary condition just the way it is now, how would you feel about that ya. Jadi kalau kemudian kita punya waktu untuk menghabiskan waktu kita ya, waktu sisa hidup kita itu, kira-kira bagaimana perasaanmu terhadap itu. Kalau kita merasakan delighted, artinya quality of life kita itu bagus ya. Tapi kemudian karena ada persoalan yaitu terkait dengan BPH, ada tanda-tanda urinari ya, maka mungkin ya lansia tadi ya, seorang lansia laki-laki tadi akan mengatakan it's terrible ya, ini buruk, sangat buruk sekali, kira-kira begitu ya. Ini menunjukkan gambaran tentang kualitas dari hidup pasien ya. Nah saudara, kemudian secara klinis ya, berat BPH pun bisa ditentukan dengan ini ya. Jadi ada 4 stadium. Stadium 1 apabila pasien mengalami obstruksi signifikan, tidak mengalami obstruksi ya secara signifikan dan tidak pula ada gejala. Mereka ini umumnya cukup diawasi dan kemudian mendapatkan nasihat-nasihat ya, sehingga kemudian bisa jadi prostatnya itu mengecil ya, apalagi kemudian nanti pasien melakukan kebiasaan yang baik ya. Kemudian stadium 2, pasien tidak mengalami obstruksi yang signifikan tapi memiliki gejala yang mengganggu. Nah, mereka butuh obat ini. Nah, untuk menghambat pembesaran prostatnya, bahkan kemudian bisa mengecilkan ya. Stadium 3, pasien mengalami obstruksi signifikan terlepas dari gejalanya. Mereka akan membutuhkan perawatan yang lebih agresif seperti obat-obatan inhibitor 5A reduktase ya. Dan kemudian bisa ditawarkan kalau memang ingin operasi, bisa dioperasi ya. Stadium 4, pasien mengalami komplikasi BPH klinis seperti retensi. Jadi kalau sudah retensi itu artinya stadium 4. Ya, kalau sudah urinnya nggak bisa keluar ya karena ada sumbatan, maka bisa dikatakan stadium 4. Atau sudah ada komplikasi seperti adanya batu pada kandung kemih ya, atau mungkin terjadi perdarahan berulang, infeksi bahkan ya, infeksi saluran kemih,
maka kemudian dia masuk stadium 4 dan mereka biasanya membutuhkan intervensi bedah ya. Baik saudara, ini adalah beberapa persen penunjang. Yang pertama adalah pemeriksaan digital, rektal digital ya. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai ukuran, bentuk, dan konsistensi kelenjar prostat ya. Caranya adalah ya dengan ada alat khusus ya. Nah kemudian yang dilakukan adalah catat adanya nodul atau indurasi yang mungkin ya menandakan apakah itu sekedar BPH atau bahkan kanker prostat ya. Kemudian yang kedua yaitu kadar prostat spesifik antigen PSA ya, PSE ya. Tingkat PSE sering berkorelasi dengan ukuran prostat. Oleh karena itu ya, misalnya kadar PSA itu 1,5 nanogram per mililiter, ini sering dihubungkan ya, sering menunjukkan bahwasanya pasien menderita BPH. Kemudian pemeriksaan urinalisis ya. Ini direkomendasikan sebagai langkah utama untuk menyingkirkan infeksi saluran kemih ya, ISK. Kemudian juga prostatitis, sistolitiasis, nefrolitiasis, kanker ginjal dan kanker prostat sebagai penyebab gejala saluran kemih bagian bawah. Karena tadi kan BPH ini mirip ya, memiliki gejala-gejala dengan penyakit lain ya, penyakit atau gejala-gejala saluran kemih bagian bawah. Kemudian catatan berkemih ya, rekod ya, diari. Nah, membuat buku diari ini bisa dilakukan ya. Jadi mencatat waktu berkemih, kemudian volume urinnya berapa, aktivitas terkait dengan itu seperti mungkin intake cairan ya, dicatat dalam buku harian ya, yang itu nanti bisa membantu di dalam mendiagnosa BPH ya, terutama pada pasien-pasien yang sering ya atau yang mengalami frekuensi buang air kecil ya, dan minimal dilakukan selama 24 jam ya catatannya ya. Kemudian pengukuran volume sisa urin berkemih ya, pengukuran volume residu urin sisa ya pasca berkemih. Ini dilakukan ya, direkomendasikan untuk pasien dengan gejala sedang atau berat ya. Jadi kalau kita berbicara tentang IPSS tadi, skornya itu minimal 8 ya. Jadi skor 8 minimal itu 8 ya. Jadi di bawah 8 dia ringan, tidak perlu ya, tidak direkomendasi untuk melakukan pengukuran volume sisa berkemih. Nah, biasanya gejala PPH dapat dikaitkan dengan retensi urin dan volume sisa yang banyak ya. Nah, biasanya begitu. Jadi PPH itu dikaitkan dengan adanya retensi plus kalau bisa keluar bisa berkemih, maka sisa berkemihnya itu banyak ya. Biasanya sisa berkemih dilakukan dengan melakukan kateter ya, diukur berapa cc ya. Nah, kemudian ultrasonografi prostat ya. Ini dapat dipertimbangkan untuk mengevaluasi ya secara akurat ya, baik ukurannya, bentuknya, anatominya ya, dan seterusnya. Kemudian pemeriksaan terakhir yaitu blood urea nitrogen atau disingkat dengan BUN dan kreatinin. Ya, kadar BUN serum dan kreatinin ini dapat digunakan untuk mendiagnosa dan memantau PPH ya, meskipun penggunaan kadar ini dalam penilaian PPH masih dianggap kontroversial ya. Biasanya kan pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat fungsi ginjal ya. Jadi kalau ginjalnya itu tidak berfungsi atau adanya gagal ginjal, biasanya blood urea nitrogen dan kreatinin ya, ini kan sampah, bisa dibuang. Itu karena tidak berfungsi maka dia akan meningkat ya di dalam tubuh. Nah, kemudian saudara kita masuk ke terapi ya. Baik ya, terapinya yang pertama itu watchful waiting ya. Ini sebenarnya bukan terapi medis ya, tetapi penata laksanaan di mana kemudian pasien belum menampakkan gejala. Biasanya pada fase-fase awal ya, di mana IPSS-nya tadi ya, International Prostate Symptom Score-nya itu kurang dari 8 ya, atau dalam derajat yang ringan. Ini cukup disarankan watchful waiting ya, artinya menunggu dan waspada, siap-siap ya, kira-kira begitu. Ini termasuk jadi ini bisa dievaluasi bahkan bisa setahun ya. Nah, nanti kalau kemudian ditemukan hal-hal yang meningkatkan derajatnya, baru kemudian pasien dilakukan terapi yang lebih lanjut. Kemudian yang kedua, antagonis reseptor alfa adrenergic ya. Ini adalah obat utama first line ya pada pasien PPH. Obat ini merupakan penghambat reseptor adrenergic simpatis ya. Jadi dia menyebabkan relaksasi sel otot polos prostat dan kandung kemih, dan kemudian hasilnya tentu mengurangi penyempitan uretra. Artinya uretranya akan lebih
lebar ya, karena terjadi relaksasi pada otot prostat ya. Kemudian akibatnya tentu aliran urin akan meningkat ya. Baik, kemudian ada obat inhibitor 5-alfa reduktase. Obat ini juga merupakan obat first line ya, obat utama ya. Fungsinya adalah memblokir konversi testosteron menjadi DHT. Tadi ingat ya, di patofisiologi salah satu penyebabnya itu adalah karena DHT, testosteron ya, di dalam prostat itu meningkat ya, dan dia berasal dari testosteron. Karena itu kemudian kalau diblokir konversi ini oleh obat namanya inhibitor 5-alfa reduktase, maka kemudian hiperplasia prostat dapat dihambat ya. Jadi ukuran prostat bisa dikurangi ya pembesarannya, memperlambat perkembangan penyakit pada akhirnya. Kemudian yang berikutnya adalah tadalafil ya. Obat ini menyebabkan relaksasi otot polos pada otot detrusor, yaitu otot yang ada di kandung kemih, kemudian prostat dan sel vaskular dari saluran kemih, dan menurunkan hiperplasia prostat dan kandung kemih. Ya, hampir sama dengan yang obat antagonis reseptor alfa adrenergik ya. Kemudian berikutnya adalah obat agen antikolinergik. Obat ini memblokir reseptor muskarinik pada otot detrusor dan memperbaiki gejala penyimpanan ya, minimal 12 minggu terapi ya, cukup lama ya. Kemudian terakhir yaitu tindakan bebedahan. Pilihan disarankan adalah open surgery ya, stestomi mungkin ya, membuka kandung kemih, kemudian dilakukan pengambilan prostat ya. Kemudian ada juga tindakan operasi yang relatif baru, yaitu transuretal resection ya, TUR, transuretal resection of the prostate ya. Kemudian ada juga ini ya, tapi yang ini saya nggak pernah tahu ya, transuretal volume laser enucleation of the prostate, singkat HOLEP ya. Pak Arif yang pernah menyaksikan open surgery dan TUR lebih ya. Baik saudara, nah dari pengkajian ya tadi itu tanda gejala, ada storage symptom, ada voiding symptom ya, maka kemudian tadi membutuhkan satu diagnosa keperawatan. Nah, terlepas tadi dari pohon masalah dan patofisiologi, sebenarnya ada beberapa diagnosa ya yang bisa muncul pada pasien PPH. Namun karena kita berbicara dalam konteks gangguan eliminasi, tidak semua kita bahas ya. Hanya yang merah ini ya, yang retensi urin dan risiko inkontinensia urin urgensi. Nah, dari sini nanti kita mengembangkan hanya retensi urin. Karena apa? Karena risiko inkontinensia urin urgensi ini sepertinya pada pasien PPH karena retensi urin ini yang jauh lebih sering dialami daripada risiko inkontinensia. Kalau retensi urin itu hambatan urin, kalau inkontinensia artinya pasien tidak bisa mengendalikan. Jadi urinnya bisa keluar sendiri. Oke. Nah, sekarang kita langsung menuju retensi urin ya. Secara lengkap barangkali kita contohkan penyusunan diagnosa keperawatannya sebagai berikut. Retensi urin berhubungan dengan obstruksi uretra, yaitu terjadinya peningkatan tekanan uretra. Dibuktikan dengan ya, di sini ada BD, ada DD. Kalau BD berhubungan dengan, kalau DD dibuktikan dengan sensasi penuh pada kandung kemih ya, dribbling, menetes, urin, disuria atau anuria. Jadi sakit ketika kencing atau bahkan tidak bisa kencing, anuria. Distensi kandung kemih ya, ada pembesaran kandung kemih, kita lihat pada bagian bawah dari abdomen kita ya, di atas genital ya. Kemudian ada sisa urin, residu urin 150 atau bahkan lebih ya. Ini secara lengkap, ini contoh saja, nanti ketika Anda menemui atau menjumpai kasus ya disesuaikan ya, nggak semua ada, atau bahkan ada tanda-tanda yang lain ya. Kemudian setelah kita membuat diagnosa secara lengkap ya, maka tugas di dalam intervensi keperawatan ya, perencanaan itu adalah kita membuat luaran, kita membuat outcome. Apa sih yang kita inginkan dari pasien? Di sini saya contohkan, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka eliminasi urin membaik ya. Nah, saudara, di sini ada 3 kali 24 jam. Ini artinya ada batasan waktu ya. Nah, batasan waktu ini sesungguhnya kalau saya lihat pada buku NIC ya, klasifikasi intervention nursing ya, nursing intervention classification, itu setiap tindakan keperawatan itu dinilai saudara ya. Paling pendek itu adalah 1/4 jam ya, ada yang 1/4 sampai setengah jam sampai 45 menit, ada yang 45 sampai 1 jam, bahkan ada yang lebih 1 jam. Harusnya itu yang kemudian diakumulasi. Jadi tindakan untuk mengatasi retensi urin itu sesungguhnya ada berapa intervensi. Dari sana kita jumlahkan. Nah,
Itu kemudian menjadi pertimbangan. Yang menilai itu siapa? Yang menilai adalah mereka yang pakar di bidangnya, yaitu mereka yang mungkin di perawat sistem perkemian, ya. Mungkin kalau di rumah sakit, di ruang penyakit dalam, yang pasien-pasiennya adalah pasien-pasien yang ini BPH ya, mungkin dia masuk bedah ya, jadi ruang bedah yang kemudian sudah terbiasa melakukan perawatan pada pasien BPH. Mereka yang berhak untuk menilai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, kemudian dikatakan di sini maka eliminasi urin membaik, ini harapannya ya. Jadi eliminasinya membaik, yang masalahnya retensi urin, maka harapannya adalah eliminasi membaik dengan kriteria standar, dengan kriteria hasil. Nah, ini adalah mengacu kepada data, saudara. Kalau di sini ada data sensasi penuh pada kandung kemih, maka dikatakan sensasi penuh pada kandung kemih menurun. Ya. Di sini ada dribbling, dikatakan dribbling menurun. Di sini ada disuri, anuri menurun. Di sini ada distensi kandung kemih, dikatakan distensi kandung kemih menurun, dan seterusnya. Ya, jadi kriteria hasil ini mengacu kepada data ya yang ada di diagnosa perawatan. Baik saudara, saya mencantumkan intervensi 4 ya. Sesungguhnya kalau kita melihat pada buku SIKI ya, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, satu diagnosa keperawatan itu biasanya memiliki satu atau lebih intervensi utama ya, dan sekian banyak intervensi tambahan. Nah, kemudian Pak Arif di sini mengambil satu intervensi utama dan 3 intervensi tambahan. Ya, Anda bisa menambahkan atau bahkan mengurangi ya, tergantung kebutuhan. Apakah dengan satu saja mungkin intervensi sudah cukup. Nah, jadi saudara, sebelum kita melakukan tindakan observasi, tindakan terapeutik dan edukasi, maka tulislah dulu kira-kira intervensinya apa. Nah ya, Pak Arif ya menuliskan di sini yang pertama adalah intervensi perawatan retensi urin. Nah ya, kemudian tindakan observasinya meliputi penyebab retensinya apa sih ya, monitor agen farmakologis apakah ada yang berdampak kepada retensi urin ya, monitor intake dan output cairan ya, kemudian monitor tingkat distensi kandung kemih ya dengan palpasi atau perkusi. Nah ini tindakan dalam rangka observasi ya, bagaimanakah retensi urinnya. Kemudian ada tindakan terapeutik ya, tindakan yang memberikan dampak perbaikan kepada masalah perawatan. Sediakan privasi untuk berkemih, penting ya, karena berkemih ini masalah privasi. Kemudian berikan rangsangan berkemih ya, biasanya rangsangan berkemih itu diberikan dengan memberikan percikan air ya, nah ke daerah genital kita ya, di perineal misalnya, perineum itu memicu ya, jadi merangsang untuk kita melakukan berkemih. Lakukan manuver krit jika perlu, pasang kateter urin ya. Nah kalau memang tidak bisa kencing sama sekali, tidak kesulitan berkemih ya, sulit untuk berkemih, barangkali salah satu tindakannya adalah pasang kateter urin. Nah nanti ini kita jadikan sebagai intervensi ya, di intervensi yang kedua ya. Kemudian fasilitasi berkemih dengan interval yang teratur. Nah edukasi ya, jelaskan penyebab retensi urin ya, ini penting untuk diketahui oleh pasien atau keluarga ya, sehingga mereka bisa bekerjasama. Anjurkan pasien atau keluarga mencatat output urin dan ajarkan cara melakukan rangsangan berkemih ya. Ini tadi kan berikan rangsangan berkemih ya, maka diajarkan bagaimana caranya agar kemudian pasien bisa melakukan ya, bisa merangsang untuk berkemih. Nah saudara, jadi kateterisasi urin ini kita tadi ambilkan dari poin sini ya. Nah di sini kan pasang kateter urin tapi nggak jelas bagaimana cara masangnya. Nah kita perjelas di sini. Tindakan yang kedua, intervensi yang kedua yaitu tentang kateterisasi urin. Ya, sama setelah kita tetapkan ini menjadi sebuah intervensi, maka ada tindakan observasi, terapeutik dan edukasi. Ya, yang pertama adalah observasi, periksa kondisi pasien, bagaimana kesadarannya, TTV-nya, daerah perinealnya, apakah ada distensi kandung kemih, bagaimana, apakah ada inkontinensia urin, ya, refleks berkemihnya bagaimana. Ini kita observasi, ya. Kemudian setelah itu, ya, tindakan terapeutiknya, siapkan peralatan dan ruangan. Jadi kita masang kateter pada pasien itu bagaimana, siapkan dulu alatnya, ada mungkin Foley kateternya ya, ada mungkin jelinya, ada mungkin sepet untuk menfiksasi nanti meniup balon yang ada di Foley kateter, ada urin bagnya dan disiapkan semua alatnya. Kemudian ruangannya juga diatur ya, siapkan ruangan, mungkin karena ini adalah privasi, tutup mungkin gorden ya, kalau bangsal itu dikasih gorden ya, kalau itu kamar ya maka selambunya ya, kain selambunya itu ditutupkan ya, pintunya ditutupkan dan seterusnya, sehingga pasien merasa nyaman tatkala kemudian nanti dilakukan pemasangan atau insersi dari kateter.
Siapkan pasien ya, biasanya untuk wanita itu posisinya dorsal lumben dan supin pada laki-laki ya. Pasang sarung tangan, ini biasa kan, setiap tindakan keperawatan pasti kita mencoba untuk memasang sarung tangan ya, untuk mencegah terjadinya transmisi ya, infeksi. Kemudian bersihkan daerah perineal, prepusium ya, dengan cairan HCl dan Aquades. Lakukan insersi kateterin urin dengan menerapkan prinsip aseptik ya. Kemudian setelah terpasang ya, sambungkan kateter urinnya dengan urin bag ya, atau kantung urin. Kemudian setelah tersambung, kita tiup ya balon ya, dengan memasukkan NaCl 0% sesuai dengan anjuran pabrik ya, berapa mili, biasanya antara 20 sampai 30 cc ya, untuk fiksasi ya. Sebab kalau tidak difiksasi itu begitu kateter itu ditarik keluar ya keluar, tapi kalau difiksasi, diisi dengan cairan balonnya, maka kemudian balonnya akan membesar ya, sehingga kemudian tidak bisa ditarik kateter itu, karena balonnya itu sekaligus sebagai alat untuk mengunci ya di dalam kandung kemih, sehingga kateter tidak bisa keluar. Fiksasi selang kateter di atas simfisis atau di paha ya, jadi ya tip ya mungkin ya, pakai plester ya, apakah di plester di paha atau di simfisis ya, agar kemudian tidak mengganggu pasien. Kemudian pastikan kantung urin ditempatkan lebih rendah ya, jangan kantung urinnya lebih tinggi dari kandung kemih, sebab nggak akan mengalir. Aliran urin itu mengikuti gaya gravitasi, sehingga kantung urin harus di bawah kandung kemih ya. Kalau ditempatkan di atas ya, maka kemudian susah, nggak bisa mengalir ya, percuma nanti. Kemudian berikan label untuk pemasangan ya, kita pasang tanggal berapa dan seterusnya ya, untuk monitoring ya, kapan perlu diganti atau enggak ya. Kemudian edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur pemasangan kateter urin. Anjurkan menarik nafas saat insersi ya. Jadi saat sebelum kita melakukan prosedur ya, biasa kan kita menjelaskan tujuan dan prosedur ya. Kemudian ketika mau diinsersi, dimasukkan ya ke dalam uretra ya, penisnya, itu pasien diajari untuk menarik nafas ya, relaksasi, agar tidak memperberat rasa nyeri mungkin ya, yang timbul akibat insersi dari kateter. Nah oke ya saudara, ini kan pasiennya sudah terpasang kateter sekarang ini. Tadi kan perawatan retensi urin, kemudian pasang kateter, pasiennya sekarang dipasang kateter, maka ada tindakan, ada intervensi perawatan kateter urin. Sebab kalau tidak, wah ini bahaya, bisa terjadi infeksi ya, kemudian nanti kalau bocor bisa terjadi rasa tidak nyaman dan seterusnya. Ini harus dirawat ya. Bagaimana perawatannya? Nah seperti tadi, ada tindakan observasi, terapeutik, dan edukasi ya. Tindakan observasi misalnya di sini monitor kepatenan kateter urin, monitor tanda dan gejala ESK, monitor tanda dan gejala obstruksi aliran urin ya, monitor kebocoran kateter, selang dan kantong urin ya. Semuanya ini perlu dikaji terus menerus ya, dimonitor terus menerus, agar kemudian tidak terjadi penyulit. Kemudian secara tindakan terapeutiknya, gunakan teknik aseptik selama perawatan kateter urin ya. Sekali lagi, karena sangat mungkin terjadi infeksi, maka teknik aseptik ini penting ya pada perawatan kateter urin. Pastikan selang dan kantong urin terbebas dari lipatan, sebab kalau tidak bebas dari lipatan, terlipat ya, maka alirannya tidak lancar ya. Sama saja, tujuan kita kateter itu adalah agar urin bisa keluar. Nah, kalau kemudian selangnya itu terpluntir atau terlipat, ya nggak bisa keluar urinnya. Pastikan ketinggian kantong urin tidak melebihi kandung kemih ya. Ini perlu juga seperti tadi di awal ya, jadi ketinggian kantong urin itu tidak lebih dari kandung kemih, sebab aliran urin mengikuti gaya gravitasi, harusnya lebih rendah. Tapi tidak pula taruh di bawah lantai ya, biasanya diikat di tempat tidur biasanya ya. Kemudian lakukan perawatan perineal 1 kali per hari ya, untuk menghilangkan mungkin bau, kebersihan dan seterusnya, ini memberikan rasa nyaman. Kemudian lakukan irigasi rutin dengan cairan isotonis untuk mencegah kolonisasi bakteri ya saudara ya. Jadi ada tindakan irigasi ini nanti yang kita contohkan ya di video, yang nanti harus Anda ulas ya di dalam tugas ya. Jadi lakukan irigasi urin ya, sebab kalau kemudian dipasang urin tidak dilakukan irigasi, itu bisa kalau terjadi kolonisasi bakteri ya di dalam kandung kemih, nah bisa terjadi ISK nanti, infeksi saluran kemih, ISK. Kemudian kosongkan kantong urin jika telah terisi setengahnya. Jadi jangan menunggu penuh ya, sampai mertung-tung gitu ya kantongnya ya. Kenapa? Karena tidak dibuang-buang. Nah jadi cukup setengah dibuang, nanti dicatat, didokumentasikan berapa cc urin yang dibuang. Kemudian ganti kateter dan kantong urin sesuai protokol ya, berapa hari, bisa 3 hari kah, berapa hari kah, sesuai dengan SOP
ya di rumah sakit tersebut. Lepaskan kateter urin sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau memang ternyata kateternya bermasalah ya, merembes dan seterusnya sehingga tidak efektif, ya perlu dilepas, perlu diganti ya diganti ya. Nah, nanti dipasang lagi. Jaga privasi selama melakukan penindakan ya, sekali lagi ya, karena ini menampakkan organ di mana organ yang sangat berarti bagi pasien ya, hati-hati ya, jangan sampai menimbulkan ketersinggungan ya pada diri pasien ya, karena privasi yang kurang disediakan oleh perawat. Baik, kemudian edukasi ya, jelaskan tujuan, manfaat, prosedur, dan resiko sebelum pemasangan kateter. Ini hampir sama dengan tadi ya. Nah saudara, jadi sekali lagi perawatan retensi urin ya, butuh dilakukan kateter, jangan kateter. Ya, setelah dipasang kateter butuh perawatan, kita lakukan perawatan kateter urin. Yang terakhir saudara, nah manajemen medikasi. Nah saudara, pastikan pasien itu menggunakan obat. Nah karena itu kemudian kita lakukan dong tindakan ini, intervensi ini. Ya, sama dengan tadi ada 3 kategori saja, tindakan observasi, terapeutik, dan edukasi. Di observasi yang perlu dilakukan adalah identifikasi penggunaan obat sesuai resep. Ya, nah, ada kan 8 right ya, benar, 8 benar ya, benar obatnya, benar pasiennya, benar cara pemberiannya, dan seterusnya. Ya, kemudian identifikasi kadaluarsa, ya, efektivitasnya, bagaimana efek samping obat. Ini perlu diobservasi saudara ya, dan jangan sampai kemudian terjadi komplikasi ya akibat pemakaian obat. Monitor kepatuhan menjalani program pengobatan, ini penting sekali, dan salah satu tindakan yang didemonstrasikan juga terkait dengan ini kan tadi itu. Nah, ya. Kemudian terapeutik, fasilitasi perubahan program pengobatan ya, kemudian sediakan sumber informasi program pengobatan baik tertulis maupun visual. Ya, terkadang pasien itu dijelaskan iya ya, tapi kemudian ternyata belum paham. Nah, barangkali dengan membaca tertulis itu bisa paham. Baik saudara, kemudian berikutnya adalah edukasi. Ajarkan pasien dan keluarga cara mengelola obat. Ya, saya kira jelas ini ya. Jadi dosisnya bagaimana, rutenya, bagaimana disimpan. Tapi biasanya kalau di ruangan itu di rumah sakit ya disimpan oleh petugasnya ya. Waktu pemberiannya kapan. Ya. Kemudian ajarkan cara mengurangi efek samping dan ajarkan menghubungi petugas kesehatan jika terjadi efek samping obat. Ini penting ya. Jadi mengenali efek samping obat ya, diajari bagaimana mengenali efek samping obat dan kemudian melaporkan. Kenapa? Agar kemudian kalau terdeteksi sedini mungkin ya efek samping ini, maka kemudian penanganannya bisa memuaskan. Keterlambatan biasanya akan mengancam ya, mengancam jiwa dan seterusnya. Oke saudara, saya kira demikian. Ini referensi saya gunakan. Sebenarnya masih ada lagi ya 3 referensi, yaitu buku diagnosa keperawatan baik SDKI, SLKI, dan SIKI yang tidak saya cantumkan. Namun saya kira ini bisa digunakan sebagai bahan untuk menambah wawasan kita ya, atau menambah detail ya apa yang tadi saya jelaskan. Anda bisa merujuk ke sumber-sumber berikut ini. Baik saudara, demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada pertanyaan, saya kira ini yang saya upload nanti ya. Kalau ada pertanyaan silakan nanti berkomentar ya, menuliskan bahwa ingin bertanya tentang apa dan seterusnya, bisa ditulis pada kolom komentar di YouTube. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, salam sehat.